Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Priyanti dengan NIM F10411811002. Pada hari ini saya akan melaksanakan seminar proposal dengan judul penelitian yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 sekolah menengah pertama. Nah, kita langsung saja kepada latar belakang. National Council of Teacher of Mathematics tahun 2000 halaman 29 merekomendasikan beberapa standar kemampuan matematis yang harus dicapai oleh siswa. Salah satu di antaranya yaitu komunikasi matematis atau communication. Pentingnya komunikasi matematis diharapkan semua siswa memiliki kemampuan komunikasi matematis yang dapat menunjang ketercapaian tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam kurikulum 2013 lampiran 3 Permendikbud nomor 58 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 sekolah menengah pertama mengenai tujuan pembelajaran matematika pada poin keempat yaitu mengkomunikasikan gagasan, penalaran, serta mampu menyusun bukti matematika dengan menggunakan kalimat lengkap, simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Namun, dalam pelaksanaannya di kelas, komunikasi matematis belum dikembangkan secara optimal. Dalam pembelajaran matematika, tidak sedikit pula para guru yang masih menganut paradigma transfer of knowledge dalam pembelajaran matematika masa kini. Paradigma ini beranggapan bahwa siswa merupakan objek atau sasaran belajar, sehingga dalam proses pembelajaran berbagai usaha lebih banyak dilakukan oleh guru, mulai dari mencari, mengumpulkan, memecahkan, dan menyampaikan informasi ditujukan agar peserta didik memperoleh pengetahuan. Ansori tahun 2018 halaman 2. Brooks and Brooks tahun 1999 menamakan pembelajaran seperti pola tersebut sebagai pola konvensional karena suasana kelas masih didominasi guru dan titik berat pembelajaran ada pada keterampilan titik rendah. Untuk mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, model pembelajaran matematika di kelas perlu direformasi. Tugas dan peran guru bukan lagi sebagai pemberi informasi atau transfer of knowledge, tetapi sebagai pendorong siswa belajar, stimulation of learning, agar dapat mengkonstruksi diri pengetahuan melalui berbagai aktivitas seperti pemecahan masalah, penalaran, dan berkomunikasi, serta sebagai wahana pelatihan berpikir kritis dan kreatif. Menurut Ansori, tahun 2018 halaman 4. Akibat dari hal tersebut, berdasarkan hasil survei PISA, menunjukkan bahwa prestasi dalam bidang matematika di Indonesia masih menunjukkan pada angka yang rendah, dan Indonesia berada di peringkat 72 dari 78 negara dengan skor 379, menurut OECD tahun 2019 halaman 7. Hal tersebut diperkuat dengan fakta hasil pra-riset yang dilakukan oleh peneliti pada hari Rabu 27 Oktober 2021 di kelas 9 SMP Negeri 8 Pontianak yang memberikan soal yang memiliki indikator komunikasi matematis pada materi persamaan garis lurus. Berikut ditampilkan jawaban yang diberikan siswa tersebut. Nah, untuk soal dan jawaban dari siswa dapat dilihat di layar presentasi. Oke, lanjut. Nah, dari hasil pra-riset tersebut diperoleh bahwa komunikasi matematis siswa masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Didapatkan hasil bahwa 75% siswa masih belum bisa menyelesaikan soal yang diberikan dengan tepat. Hal ini dapat dilihat dari jawaban dua siswa yang berbeda pada gambar 1.1 dan gambar 1.2. Ini jawaban siswa 1 dan jawaban siswa 2. Jawaban tersebut dapat dilihat bahwa kedua siswa masih belum mampu mengubah soal cerita sehari-hari ke dalam bahasa matematika atau model-model matematika seperti rumus dengan tepat. Pemahaman siswa masih kurang dalam menyelesaikan soal. Siswa hanya bisa menyelesaikan soal sampai pada tahap mencari persamaannya saja. Tetapi untuk mencari penyelesaian akhir sesuai dengan perintah yang terdapat pada soal, siswa masih belum mampu. Siswa masih kesulitan dalam menghubungkan ide-ide matematis yang terdapat pada soal untuk mencari solusi penyelesaian dengan tepat. Pada dasarnya, siswa masih belum bisa menjelaskan ide atau solusi matematika yang ada dalam bentuk tulisan dengan tepat. Nah, salah satu alternatif yang ditawarkan adalah dengan penelitian lebih jauh mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa, yang dilihat dari hasil penilaian tes kemampuan komunikasi matematis siswa.
Nah, pada penelitian ini dapat dilihat kemampuan komunikasi matematis dikaji dari self-confidence siswa. Salah satu aspek psikologi yang menunjang keberhasilan siswa dalam matematika adalah self-confidence. Didukung oleh hasil penelitian Napitulu, Yuni, dan Atiyah tahun 2020 halaman 214 yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara self-confidence atau kepercayaan diri dan hasil belajar matematika. Pengaruh kepercayaan diri terhadap hasil belajar matematika sangat besar, yaitu ditunjukkan dengan koefisien korelasi atau R sama dengan 0,956 dan koefisien determinasi menunjukkan 91,3%. Hal ini berarti hasil belajar matematika siswa dipengaruhi oleh kepercayaan diri. Oleh karena itu, rasa percaya diri perlu dimiliki dan dikembangkan pada diri setiap siswa. Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis siswa pada materi persamaan garis lurus, maka peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 SMP Negeri 8 Pontianak. Kita lanjut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu secara umum bagaimana kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 SMP Negeri 8 Pontianak. Adapun rumusan masalah secara khusus yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan menggunakan gambar grafik dikaji dari self-confidence. Rumusan masalah khusus yang kedua yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menghubungkan gambar grafik ke dalam ide matematika dikaji dari self-confidence. Rumusan masalah khusus yang ketiga yaitu bagaimana kemampuan siswa dalam menyatakan peristiwa sehari-hari menggunakan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematik secara tertulis dan menyelesaikannya dikaji dari self-confidence. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu berdasarkan rumusan masalah, maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 SMP Negeri 8 Pontianak. Nah, kita lanjut ke kajian teori. Yang pertama, kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan. Kemampuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008 halaman 979 adalah kesanggupan, kecakapan, atau kekuatan. Komunikasi matematis. Komunikasi matematis adalah kemampuan siswa dalam menjelaskan suatu algoritma dan cara unik untuk pemecahan masalah. Kemampuan siswa mengkonstruksi dan menjelaskan sajian fenomena dunia nyata secara grafik, kata-kata atau kalimat, persamaan, tabel, dan sajian secara fisik. Menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 22. Kemudian yang C, kemampuan komunikasi matematis. Lestari dan Yuda Negara tahun 2015 halaman 83 mengungkapkan bahwa kemampuan komunikasi matematis adalah kemampuan menyampaikan gagasan atau ide matematis baik secara lisan maupun tulisan serta kemampuan memahami dan menerima ide atau gagasan matematis orang lain secara cermat, analitis, evaluatif untuk mempertajam pemahaman. Lanjut, yang kedua yaitu self-confidence. Hakim dalam Putri dan kawan-kawan tahun 2020 halaman 133 menyatakan bahwa percaya diri adalah suatu keyakinan siswa terhadap segala aspek kelebihan yang dimilikinya, dan keyakinan tersebut membuatnya merasa mampu untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Kemudian ketiga, materi persamaan garis lurus. Menurut Rahayu dan kawan-kawan tahun 2019 halaman 64, persamaan umum garis lurus adalah AX tambah B tambah C sama dengan 0 atau Y sama dengan MX plus C. Kita lanjut ke metode penelitian yaitu metode penelitian digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian yaitu studi kasus. Subjek penelitiannya yaitu 6 orang siswa di kelas 8E SMP Negeri 8 Pontianak tahun ajaran 2021-2022. Objek penelitiannya yaitu kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus. Terus prosedur penelitiannya dibagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada 2, teknik pengukuran dengan tertulis dan teknik komunikasi langsung.
Alat pengumpulan datanya dibagi menjadi 3. Yang pertama angket self-confidence, yang kedua pedoman wawancara, dan yang ketiga tes kemampuan komunikasi matematis. Terus teknik analisis data, yaitu yang pertama mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat self-confidence dari skor angka yang diperoleh. Kemudian penskoran tes komunikasi matematis siswa. Kemudian data dianalisis berdasarkan hasil wawancara, kemudian mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan tingkat self-confidence. Baik, sekian hasil presentasi untuk seminar proposal saya pada hari ini. Saya kembalikan ke Pak. Saya kembalikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan bertanya kepada Cindy mengenai proposal penelitian yang telah dipaparkan tadi. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa alasan dari peneliti mengambil judul penelitian kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 sekolah menengah pertama? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apakah rumusan masalah dan teori yang digunakan itu saling berkaitan? Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain dari pembahas kedua? Oke, baik. Saya Fitria Ananda ingin menanyakan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Apakah metode yang digunakan itu sudah sesuai dengan judul yang peneliti ambil? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada pembahas atas pertanyaan yang sudah diajukan. Nah, izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, apa alasan peneliti mengambil judul penelitian ini? Nah, alasan saya mengambil judul penelitian dengan judul Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 sekolah menengah pertama, yaitu yang pertama, di dalam pembelajaran matematika ada persyaratan kemampuan matematis yang harus dicapai oleh siswa. Nah, di situ ada 5 standar yang biasa menjadi kemampuan komunikasi matematis yang harus dicapai siswa. Salah satunya yaitu komunikasi matematis. Terus alasan yang kedua yaitu mengapa saya mengambil judul kemampuan komunikasi matematis, yaitu berdasarkan hasil pengamatan saya saat melakukan PLP 2 di SMP Negeri 8 Pontianak, saya beranggapan bahwa komunikasi matematis siswa tersebut kurang, dikarenakan ketika siswa diberikan soal yang berkaitan dengan menggambar suatu grafik atau suatu tabel dan dihubungkan dengan ide-ide matematika, siswa belum dapat menyelesaikan soal-soal tersebut dengan tepat atau dengan baik. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, siswa belum dapat mengkomunikasikan ide-ide yang sesuai dengan perintah di soal, dengan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Dan siswa juga masih merasa kebingungan ketika diberikan soal yang berbeda dengan contoh yang telah kita berikan di saat kita menjelaskan. Misalnya, saya kemarin sebagai guru saat PLP 2 memberikan sebuah contoh mengenai menggambar sebuah grafik. Nah, ketika siswa diberikan contoh yang berbeda dengan yang
contoh yang telah saya berikan tadi, siswa masih merasa kebingungan karena siswa masih belum mampu menggunakan ide-ide matematisnya untuk menyelesaikan soal tersebut ke dalam sebuah bentuk grafik. Dan juga berdasarkan hasil prariset yang telah saya lakukan, berdasarkan hasil prariset tersebut, setelah dianalisis datanya, siswa juga masih belum dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematik tersebut dengan tepat. Karena berdasarkan soal tersebut sudah diberikan sesuai dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, tetapi siswa belum dapat menyelesaikan atau mendapatkan hasil akhir sesuai dengan perintah dengan baik. Siswa hanya mampu menyelesaikan sampai ke tahap persamaan dan siswa masih belum bisa menyelesaikannya ke hasil akhir dengan tepat. Berdasarkan permasalahan tersebutlah peneliti berpikir bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa ini masih menjadi permasalahan. Jadi peneliti tertarik untuk mengangkat judul dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. Nah, mengapa dikaji dari self confidence? Karena berdasarkan teori-teori yang sudah peneliti temukan bahwa ada hubungan antara hasil belajar matematika dan self confidence. Nah, begitu itulah alasan mengapa peneliti mengambil judul penelitian kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self confidence pada materi persamaan garis lurus. Sekian jawaban dari peneliti. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Terima kasih kepada Cindy yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah rumusan masalah dan teori yang digunakan saling bersangkutan? Nah, untuk di rumusan masalah ini kan peneliti mengambil ada 3 rumusan masalah secara khusus, yaitu yang pertama, bagaimana kemampuan siswa dalam menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan dengan gambar, grafik dikaji dari self confidence. Yang kedua, bagaimana kemampuan siswa dalam menghubungkan gambar grafik dalam ide matematika dikaji dari self confidence. Terus yang ketiga, bagaimana kemampuan siswa dalam menyatakan peristiwa sehari-hari dengan simbol-simbol matematika dalam menyajikan ide-ide matematik secara tertulis dan menyelesaikannya dikaji dari self confidence. Nah, dan di kajian teori yang sudah peneliti masukkan data-data atau hasil-hasil pendapat dari para ahli, menurut peneliti untuk rumusan masalah dan teori-teori yang sudah disajikan di proposal ini sudah saling bersangkutan karena sudah sesuai dengan pemaparan yang ada pada judul penelitian masing-masing dan untuk yang dirumuskan masalah tersebut peneliti sudah menggunakan indikator sesuai yang sudah dicantumkan di proposal penelitian, yaitu pada halaman 20. Jadi peneliti jadi rumusan masalah dan kajian teori yang sudah dipaparkan di proposal penelitian menurut peneliti sudah saling berkaitan. Sekian untuk pertanyaan yang kedua. Apakah bisa diterima? Baiklah, terima kasih kepada peneliti yang telah menjawab dua pertanyaan yang telah saya ajukan. Jawabannya bisa diterima. Terima kasih dan boleh dilanjutkan. Sama-sama. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang ketiga yaitu apakah metode yang digunakan sudah sesuai? Nah, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini
Bentar, saya buka di PPT-nya. Nah, untuk metode di penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian studi kasus. Nah, menurut peneliti, metode yang digunakan sudah sesuai, yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa yang dikaji berdasarkan self-confidence. Nah, di sini peneliti mengambil subjek yaitu 6 orang siswa. Nah, pengambilan subjek tersebut berdasarkan hasil dari penyebaran angket self-confidence. Nah, di situ langkah-langkahnya yaitu pada saat pelaksanaan nanti, angket self-confidence tersebut dibagikan kepada seluruh siswa di kelas 8E SMP Negeri 8 Pontianak tahun ajaran 2021-2022. Kemudian berdasarkan hasil dan berdasarkan peskoran dari hasil angket self-confidence tersebut, siswa dikelompokkan menjadi dua tingkat, yaitu berdasarkan self-confidence tinggi dan berdasarkan self-confidence rendah. Terus kemudian setelah dikelompokkan, di situ kan diambil 6 orang siswa, maka diambil 3 orang siswa dengan self-confidence yang rendah dan 3 orang siswa dengan self-confidence yang tinggi. Kemudian setelah dikelompokkan, siswa tersebut diberikan soal tes kemampuan komunikasi matematis. Nah, setelah diberikan soal tersebut dan didapatkan hasilnya, maka hasil dari tes kemampuan komunikasi matematik tersebut diberikan skor atau hasil. Nah, setelah itu dilakukan wawancara kepada masing-masing siswa untuk menunjang hasil dari data-data yang sudah terkumpul tadi. Baik, sekian jawaban dari peneliti. Bagaimana untuk pembahas kedua? Apakah ada sanggahan untuk jawabannya? Mungkin saya kira cukup jelas untuk terkait jawaban yang sudah dipaparkan. Terima kasih. Oke, baik. Baik, saya ingin memperjelas lagi untuk yang jawaban yang pertanyaan ketiga tadi. Nah, untuk metode penelitian ini kan untuk menjawab di rumusan masalah. Jadi untuk menjawab dari rumusan masalah yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga tadi, untuk menjawab rumusan masalah tersebut sama, maka siswa diberikan angket terlebih dahulu, terus angketnya diberikan skor, lalu diberikan skor dan dikelompokkan menjadi 2 tingkatan tadi kan, yang berdasarkan self-confidence tinggi dan self-confidence rendah. Dan diambil 6 orang siswa, dibagi menjadi 3 orang dengan self-confidence tinggi dan diambil 3 orang dengan self-confidence rendah. Kemudian diberikan soal dengan indikator kemampuan komunikasi matematis, setelah itu diberikan penskoran dan nilai, kemudian dilakukanlah wawancara untuk menunjang data-data yang sudah didapatkan tadi, kemudian dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan kemampuan komunikasi matematis siswa berdasarkan tingkat self-confidence-nya. Baik, sekian penjelasan dari peneliti mengenai pertanyaan-pertanyaan pembahas. Jikalau tidak ada pertanyaan lagi, maka peneliti tutup untuk seminar dengan judul Kemampuan komunikasi matematis siswa dikaji dari self-confidence pada materi persamaan garis lurus di kelas 8 sekolah menengah pertama. Terima kasih atas pertanyaan dan perhatian dari pembahas 1 dan pembahas 2 untuk seminar kita pada hari ini.
Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.